Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai spesiasi. Anggota dari kelompok kami yaitu Laila Nisfi Syami, Reni Putri Suryono, Rizka Aguslia Dewi, dan Salsabila Adia Nurfaiza. Topik yang akan kita bahas mengenai spesiasi terdiri dari konsep spesiasi, macam-macam isolasi pada spesiasi, dan model-model spesiasi. Konsep spesiasi. Spesies dalam bahasa Latin berarti jenis atau penampakan. Spesies adalah suatu kelompok populasi yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil. Spesies menurut kategori taksonomi didasarkan pada perbedaan ciri morfologi atau penampilannya dengan kriteria persamaan ciri dengan anggota lainnya dalam spesies yang terkait. Setiap spesies memiliki ciri khusus yang dapat digunakan untuk membedakan spesies satu dengan spesies yang lainnya. Spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Setiap populasi terdiri atas kumpulan individu sejenis atau spesies dalam menempati suatu lokasi yang sama. Pada proses spesiasi, terjadi tahapan-tahapan yang pada akhirnya akan membentuk spesies atau jenis yang sama. Individu yang awalnya satu spesies, karena adanya perubahan-perubahan dalam waktu yang lama dari generasi ke generasi, maka dapat berubah menjadi spesies yang baru. Isolasi reproduksi adalah peristiwa saat aliran gen antara spesies biologis dicegah oleh perbedaan biologis. Terdapat dua macam isolasi, yaitu prezigotik dan postzigotik. Hambatan prezigotik adalah mekanisme isolasi yang mengurangi kemungkinan terbentuknya hibrida. Hambatan postzigotik adalah mekanisme isolasi yang mengurangi pertukaran gen antar populasi, bahkan jika zigot hibrida diproduksi. Hambatan prezigotik. 1. Ekologi. Isolasi ekologi terjadi saat ada perbedaan ekologi, misalnya preferensi habitat yang berkontribusi pada hambatan genetik. Contoh, dua spesies kumbang kepik herbivora Jepang, Henocephalacana, memakan genera tanaman inang yang berbeda, yaitu Cirsium dan Caulophyllum. 2. Seksual. Isolasi seksual merupakan isolasi untuk aliran gen di antara spesies hewan simpatrik yang sering bertemu satu sama lain, tetapi tidak kawin. Contoh, pada ngengat dan banyak hewan lainnya, isolasi seksual didasarkan pada perbedaan sinyal kimiawi. Hambatan postzigotik. 1. Isolasi ekstrinsik. Isolasi ekstrinsik didasarkan pada penurunan kelangsungan hidup karena faktor ekologi. Pada beberapa kasus, spesies induk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Hibrida mungkin kurang beradaptasi dengan keduanya. Contoh, hibrida antara spesies kupu-kupu Heliconius yang tidak disukai burung dan memiliki pola warna peringatan yang berbeda. Burung belajar mengasosiasikan pola warna umum dengan ketidaksukaan, tetapi cenderung menyerang kupu-kupu dengan fenotip langka dan asing seperti hibrida. Dua, isolasi intrinsik. Isolasi intrinsik adalah saat hibrida menderita kematian yang tinggi, steril sebagian atau seluruhnya, serta terlepas dari faktor lingkungan.
Viabilitas hibrida yang berkurang sebagian besar disebabkan oleh interaksi yang tidak kompatibel di antara gen dari dua populasi ketika mereka muncul bersama hibrida. Interaksi yang tidak kompatibel antara gen yang diwarisi dari orang tua dijelaskan oleh Theodosius Dobzhansky 1937 dan Hermann Muller 1942, disebut sebagai inkompatibilitas Dobzhansky-Muller. Inkompatibilitas Dobzhansky-Muller pada gambar menunjukkan nenek moyang kedua spesies tersebut memiliki genotip A1A1, B1B1. Spesies itu kemudian dibagi menjadi dua populasi oleh penghalang geografis. Dalam suatu populasi, alel A2 menyebar ke fiksasi, mungkin karena adaptasi dengan kondisi lokal. Populasi ini sekarang menjadi A2A2, B1B1. Pada populasi, kedua alel B2 menyebar ke fiksasi, sehingga populasi ini menjadi A1A1, B2B2. Selama periode ini, alel A2 dan B2 tidak pernah berada dalam populasi yang sama. Jadi, tidak ada alasan mereka harus dipilih agar berfungsi dengan baik. Jika tidak cocok, hibrida antara dua populasi akan memiliki kesesuaian yang rendah. Baik, saya Rini Putri Suryono akan melanjutkan pembahasan tentang konsep spesiasi. Nah, berikut adalah beberapa cara umum spesiasi berdasarkan aliran gen antar populasi. Yang pertama adalah spesiasi alopatrik. Pada spesiasi ini, terbentuknya spesies baru terjadi akibat isolasi geografik. Yang kedua adalah spesiasi simpatrik, yaitu terbentuknya spesies baru terjadi akibat isolasi genetik. Jadi kalau alopatrik itu terjadi akibat isolasi geografik, kalau simpatrik ini terjadi akibat isolasi genetik. Baik, yang pertama adalah spesiasi alopatrik. Seperti yang tadi disebutkan bahwa pada spesiasi ini terbentuknya spesies baru terjadi akibat isolasi geografik. Nah, pada spesiasi ini aliran gen dalam suatu populasi terinterupsi atau terganggu akibat peristiwa-peristiwa geologi seperti terbentuknya gunung atau bukit, pergeseran glasier, dan sebagainya, sehingga menyebabkan suatu populasi tersebut terbagi menjadi subpopulasi yang berbeda atau terbagi menjadi subpopulasi yang terisolasi. Nah, apabila dua populasi yang berbeda tersebut beradaptasi pada lingkungan yang berbeda, maka masing-masing populasi akan mengakumulasi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kumpulan gen, yaitu dalam frekuensi alel dan genotipnya, sehingga dapat memunculkan mutasi. Nah, serangkaian perbedaan adaptif tersebut terakumulasi secara gradual, sehingga menyebabkan hambatan reproduktif di antara dua populasi tersebut, sehingga dapat membedakan populasi itu menjadi dua spesies berbeda. Baik, selanjutnya adalah proses spesiasi alopatrik. Pada spesiasi ini, barier geografis atau kekuatan hambatan geografik tergantung dari bagaimana kemampuan mobilitas organisme, apakah memungkinkan terjadinya perkawinan atau tidak. Nah, misalnya kita ambil contoh hewan seperti burung, singa, dan serigala. Mereka mampu dengan mudah menyeberangi sungai atau ngarai sebagai barier geografis mereka. Sedangkan bagi hewan-hewan kecil seperti tupai, mereka akan kesulitan untuk menyeberangi sungai atau ngarai tersebut. Sehingga barier geografis dalam proses spesiasi ini tergantung dari masing-masing kemampuan individu untuk melewatinya. Jadi tergantung dari mobilitas dari masing-masing individu tersebut. Nah, ketika terjadi pemisahan geografis, maka aliran gen di dalamnya juga terpisah menjadi beberapa mekanisme tertentu. Nah, keadaan tersebut dapat menyebabkan munculnya mutasi yang berbeda. Jadi karena telah terbentuk barier geografis ini, maka akan membedakan dari yang semula satu populasi dibedakan menjadi beberapa subpopulasi yang terisolasi. Nah, maka hewan-hewan yang tidak dapat melewati barier ini akan berada pada subpopulasi yang terisolasi. Misalnya, dari yang awalnya ini adalah populasi induk,
maka hewan-hewan yang tidak bisa melewati barrier ini akan tetap berada pada populasi terisolasi, subpopulasi terisolasi gitu. Nah, sehingga akan membentuk subpopulasi yang berbeda yang di dalamnya juga terdapat perbedaan aliran gen. Kemudian terjadi mekanisme tertentu yang dapat menyebabkan munculnya mutasi yang berbeda. Nah, kemudian seleksi alam akan berlaku pada organisme yang terpisah, dan hanyutan genetik dapat mengubah frekuensi alel. Sehingga dalam kondisi ini, isolasi reproduktif dapat terjadi sehingga membentuk populasi baru yang berbeda secara genetik. Baik, yang selanjutnya adalah spesiasi simpatrik. Nah, pada spesiasi ini, terbentuknya spesies baru dalam lingkungan populasi awal atau populasi induk terjadi akibat isolasi genetik. Misalnya akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Jadi, dalam spesiasi ini, peristiwa spesiasi tersebut terjadi dalam populasi yang hidup dalam area geografik yang sama. Nah, pada spesiasi simpatrik ini dapat terjadi jika aliran gen berkurang karena faktor seperti poliploidi, diferensiasi habitat, dan seleksi seksual sehingga dapat menciptakan barrier reproduktif dalam populasi tersebut. Penyebab spesiasi simpatrik yang pertama adalah poliploidi. Poliploidi merupakan suatu peristiwa di mana suatu spesies dapat membentuk ekstra set kromosom selama proses pembelahan sel. Nah, terdapat dua bentuk poliploidi. Yang pertama adalah autopoliploidi. Autopoliploidi terjadi ketika suatu individu memiliki lebih dari dua set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies. Nah, misalnya adalah kegagalan dalam pembelahan sel sehingga dapat menggandakan jumlah kromosom dari yang semula 2N atau diploid menjadi 4N atau tetraploid. Nah, mutasi ini menyebabkan individu tetraploid tersebut mengalami isolasi reproduktif dari tumbuhan diploid atau tumbuhan yang aslinya yang tidak mengalami kegagalan karena hasil anakannya memiliki fertilitas yang rendah. Nah, bentuk poliploidi yang kedua adalah allopoliploidi. Allopoliploidi ini terjadi ketika dua spesies berbeda melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang hybrid. Jadi kalau autopoliploidi ini semuanya berasal dari satu spesies yang sama, sedangkan allopoliploidi ini dari dua spesies yang berbeda kemudian melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan yang hybrid. Nah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Laila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang ketiga adalah spesiasi peripatrik atau peripatrik speciation. Spesiasi ini terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Spesiasi ini berbeda dengan spesiasi allopatrik dalam hal ukuran populasi yang lebih kecil daripada populasi tertua. Dalam hal ini adalah hilangnya variasi genetik yang terjadi ketika suatu populasi baru didirikan oleh sejumlah individu yang sangat kecil. Akibat dari hilangnya variasi genetik, populasi baru dapat berubah, baik secara genotip ataupun fenotip dari populasi asalnya. Dalam kasus yang ekstrem ini menyebabkan spesiasi yang nantinya akan mengarah ke terbentuknya evolusi dan kemudian akan terjadi spesiasi. Spesiasi yang terakhir adalah spesiasi paripatrik atau paripatrik speciation. Spesiasi ini mirip dengan spesiasi sebelumnya, yaitu peripatrik dalam hal ukuran populasi yang kecil yang masuk ke habitat yang baru. Namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Spesiasi ini dihasilkan dari evolusi mekanisme yang mengurangi aliran genetika antara dua populasi. Secara umum, hal ini bisa terjadi ketika terdapat perubahan drastis pada lingkungan habitat.
Salah satu contohnya adalah rumput Anthoxanthum aderatum yang dapat mengalami spesiasi parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam yang terlokalisasi yang berasal dari pertambangan. Pada kasus ini, tanaman berevolusi menjadi resistan terhadap kadar logam yang tinggi dalam tanah. Seleksi keluar terhadap kawin campur dengan populasi tertua akan menghasilkan perubahan pada waktu pembungaan dan akan menyebabkan isolasi reproduksi. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tanaman Anthoxanthum aderatum. Bisa dilihat. Kemudian contoh berikutnya adalah pada populasi kumbang, di mana populasi kumbang yang berwarna hijau cerah di sebelah kiri bisa dilihat akan cenderung kawin dengan tetangganya, yaitu si kumbang hijau gelap yang ada di tengah. Kemudian interbreeding tersebut akan menyebabkan terjadinya spesies baru yang akan berwarna ungu yang ada di sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan dari keempat spesies yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Di mana spesies alopatrik yang terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Seleksi di bawah kondisi yang demikian ini dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada penampilan dan perilaku organisme, karena seleksi dan hanyutan bekerja secara bebas pada populasi yang terisolasi. Pemisahan pada akhirnya akan menghasilkan organisme yang tidak bisa atau tidak dapat berkawin campur. Kemudian pada mekanisme peripatrik, di mana terjadi ketika sebagian populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkaran yang baru. Hal ini berbeda dengan spesies alopatrik dalam hal ukuran populasi yang lebih kecil dari populasi tertua. Jadi populasi yang di sini lebih kecil daripada populasi yang tertua. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah spesies parapatrik, di mana spesies ini mirip dengan spesies peripatrik dalam hal ukuran populasi yang kecil. Namun, berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara dua populasi. Spesies ini dihasilkan dari evolusi mekanisme yang mengurangi aliran genetika antara dua populasi. Secara umum, hal ini terjadi ketika terdapat perubahan drastis pada lingkungan habitat dari habitat yang tertua. Contohnya telah disebut tadi pada tanaman Anthoxanthum odoratum. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme simpatrik, di mana mekanisme ini di masa spesies yang berdivergen tanpa isolasi geografis atau perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesies simpatrik pada hewan memerlukan evolusi, perbedaan genetika, dan perkawinan tak acak. Selesai sudah presentasi dari kelompok 6. Kami selaku penyaji memohon maaf apabila selama menjelaskan kurang lengkap ataupun kurang tepat, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.